Setelah Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama atau PPNU berdiri tahun 1931 dan kemudian berubah menjadi Pemuda Nahdlatul Ulama atau PNU di tahun 1932, para pengurusnya menghadap Kiai Wahab Hasbullah untuk berkonsultasi. Di pertemuan itulah atas nasihat dan saran dari Kiai Wahab, namanya kembali berubah menjadi Ansor Nahdlatul Ulama atau ANU. Padahal nama yang sama sudah ada dan digunakan sejak tahun 1929. Sahabat dimanapun berada, dalam berbagai literatur dijelaskan bahwa perubahan nama Nahdlatul Suban menjadi Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama, lalu kemudian menjadi Pemuda Nahdlatul Ulama adalah semata-mata untuk diterima menjadi bagian resmi Nahdlatul Ulama. Namun realitasnya hingga Muktamar NU ke-8 tahun 1933 di Jakarta, organisasi kepemudaan ini tidak juga mendapatkan legitimasinya. Saya kira ada dua hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, NU sedang fokus pada usahanya melakukan perintisan pendirian jumlah cabang dan peningkatan jumlah anggotanya. Yang kedua, memang terjadi pertentangan di antara sejumlah kiai yang menolak karena tokoh-tokoh pemuda NU ini dianggap mengikuti kelompok Islam modernis dalam hal berorganisasi dan cara berpakaian ala barat. Dalam hal ini misalnya, tokoh-tokoh muda NU kerap menggunakan celana bukannya sarung, sepatu bukannya sandal, dan mengenakan dasi di kemejanya. Pengurus PNU, ingat sahabat, PNU yang saya maksud ini bukan Partai NU yang berdiri tahun 1952, tapi pemuda NU. Mereka berkonsultasi dengan Mbah Wahab, salah satunya adalah soal penamaan. Melalui nasihat terkait dengan kisah para sahabat Nabi yang berasal dari kaum Ansor yang membantu hijrahnya Nabi, maka PNU berubah menjadi ANU atau Ansor Nahdlatul Ulama. Harapannya, kelak dari nama tersebut bisa menjadi penolongnya NU. Nah, saya melihatnya ini adalah taktik Mbah Wahab untuk mempermudah penerimaan organisasi kepemudaan NU. Sebab nama ANU sendiri bukan nama yang baru. Bukan nama yang asing di lingkungan organisasi NU pada waktu itu. Ditambah alasan lainnya yang tercatat dalam sejarah bahwa perlunya pengkaderan pemuda dan apabila tidak dipenuhi akan berpindah ke komunitas lain jika tidak ditampung. Anak-anak muda ini dikhawatirkan pergi. Nah, berkat kegigihan beliau serta tokoh-tokoh muda seperti Wahid Hasyim, lalu kemudian ada Mahfud Siddiq, Thohir Bakri, Abdullah Ubaid dan lainnya di Muktamar ke-9 tahun 1934 di Banyuwangi, akhirnya diakui ada pemuda di dalam satu departemen kepemudaan NU yang bernama Ansor Nahdlatul Ulama. Lalu, kenapa saya di awal video ini menyebut bahwa ANU sudah ada sejak 1929? Jika anggaran dasar NU sudah dikonsep dan disetujui tahun 1926, maka anggaran rumah tangga NU disusun tahun 1929 dan kemudian dikirimkan kepada pemerintah Hindia Belanda di Betawi atau Batavia pada September 1929. Selang 5 bulan kemudian, di tahun 1930 tepatnya di bulan Februari, ADART NU disahkan dan NU secara resmi sebagai organisasi telah berbadan hukum dan diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Menariknya, dalam anggaran rumah tangga tersebut terdapat satu badan bernama Ansor yang ditulis juga dalam kurung di sana, yaitu dengan sebutan Ansoru Nahdlatul Ulama. Nah, anggaran rumah tangga NU ini sendiri terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu bagian urusan umum, bagian urusan pengajaran, kemudian bagian urusan harta, bagian urusan pekerjaan, dan terakhir bagian urusan perusahaan dan perniagaan. Nah, yang perlu sahabat ketahui, yang dimaksud dengan bagian adalah departemen dalam bahasa Belanda. Di bagian urusan pekerjaan, yang bertugas untuk memelihara rumah-rumah atau dalam hal ini adalah kantor-kantor NU, dan membantu membangun kelas-kelas madrasah atau madrasah itu sendiri, ada badan khusus di dalamnya. Ya, ini
Ansor yang bertugas untuk mengurus 4 hal. Pertama, urusan amil zakat. Yang kedua adalah anak yatim. Yang ketiga adalah pemeliharaan orang sakit. Yang keempat adalah derma atau sodako. Di bagian ini juga disebut bahwa lead Ansor yang mempunyai kepandaian mengajar wajib membantu dalam hal pengajaran. Dalam hal ini sebagai guru dari Departemen Urusan Pengajaran di bagian lainnya. Disebutnya lead Ansor ini menarik sebab kata lead dalam bahasa Indonesia berarti anggota. Jadi dapat disimpulkan nama Anu bukanlah nama yang baru dikenal tahun 1934, melainkan sudah ada sejak 1929. Penggunaan nama Anu juga bagian dari taktik untuk memudahkan penerimaannya di dalam NU. Anu yang dirancang tahun 1929 fokus dalam bidang sosial keagamaan, sementara Anu yang berdiri tahun 1934 fokus sebagai organisasi pengkaderan pemuda NU.